Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalia, NIM 2041050200093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memberi tanggapan mengenai video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Di video tersebut sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis bahwa ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah memiliki beberapa poin, diantaranya yaitu pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, atau merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu tentang diagram aliran perekonomian dua sektor. Yang pertama, rumah tangga produsen atau perusahaan yang terdiri dari penerimaan rumah tangga produsen, yaitu mendapatkan barang atau harga dengan cara ia menjual barang atau jasa kepada konsumen. Misalnya, perusahaan yang memproduksi beras, ketika beras tersebut dijual kepada konsumen, maka akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Kemudian tentang pengeluaran rumah tangga produsen. Yang dikeluarkan oleh rumah tangga produsen yaitu membeli bahan baku atau barang-barang produksi serta jasa kepada konsumen. Misalnya, perusahaan yang memproduksi beras maka harus membeli padi untuk ditanam dan tanah untuk kepentingan produksi. Selanjutnya yaitu tentang rumah tangga konsumen. Mendapatkan uang dari rumah tangga produsen dengan cara menjual tanah atau menyewakan tanah. Bekerja kepada rumah tangga produsen, maka akan mendapatkan upah. Membeli saham, maka akan mendapat keuntungan dari rumah tangga produsen ataupun faktor-faktor produksi lainnya. Hubungan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen yaitu tidak melibatkan pemerintah dan luar negeri, melainkan hanya terjalin antar keduanya. Jadi, produsen bisa mendapat keuntungan dari konsumen dengan cara menjual barang atau jasa kepada konsumen, serta konsumen bisa mendapat keuntungan dari produsen dengan menjual tanah, menyewa tanah, bekerja, ataupun membeli saham. Selanjutnya yaitu tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Contohnya tanah, tenaga kerja, dana, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan, walaupun perusahaan tersebut tidak hanya satu. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Poin selanjutnya yaitu tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya yaitu ketika pendapatan disposable 0 dan pengeluaran konsumsi 125, maka tabungan menjadi min 125. Dan ketika terjadi keseimbangan antara pendapatan disposable dengan pengeluaran, maka tabungan menjadi 0. Misalnya pendapatan disposable 500 dan pengeluaran 500, maka tabungan tersebut sama dengan 0.
Dan yang terakhir, ketika pendapatan lebih tinggi yaitu 600 dan pengeluaran 572, maka seseorang bisa menabung sebesar 25. Keterangan tersebut yaitu jika pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yaitu jika pendapatan nol, maka dapat menggunakan tabungan ataupun harta warisan untuk dijual. Atau bisa juga seseorang untuk hutang atau meminjam kepada orang lain. Kemudian, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung, maka berarti semakin naik pendapatan, maka pengeluaran akan naik juga. Dan yang terakhir, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Artinya, makin tinggi pendapatan, maka tinggi pula tabungannya. Selanjutnya yaitu tentang kecondongan mengkonsumsi. Terdapat dua kecondongan dalam mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh dengan rumus MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD yang dapat ditulis dalam rumus APC sama dengan C per YD. Selanjutnya yaitu tentang kecondongan menabung. Kecondongan menabung juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD. Atau bisa ditulis dalam rumus MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau APS menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD atau APS sama dengan S per YD. Selanjutnya yaitu tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya dapat ditulis C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0 dan B merupakan MPC. Selanjutnya yaitu tentang fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan dapat ditulis S sama dengan min A plus buka kurung A min B tutup kurung Y atau S sama dengan min A plus buka kurung A min B tutup kurung YD. Selanjutnya yaitu tentang investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi seringkali dikenal dengan nama penanaman modal, atau investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi
untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, yaitu barang-barang yang sudah tidak bagus, diganti dengan barang-barang yang masih baru. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut dengan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi atau nilai yang menyusut. Adapun faktor penentu investasi. Terdapat 6 faktor. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Atau dapat juga diartikan semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi pula investasinya. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, atau dapat ditulis Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, atau dapat dilambangkan dengan I sama dengan S. Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama, ketika pendapatan nasional 0, konsumsi 90, maka tabungan min 90. Kemudian investasi 120 dan pengeluaran agregat 210, maka keadaan perekonomian menjadi ekspansi. Dan ketika pendapatan nasional 840, konsumsi 720, maka tabungan 120. Investasi 120 dan pengeluaran agregat 80. Maka keadaan ekonomi menjadi seimbang. Dan yang terakhir, ketika pendapatan nasional 960, konsumsi 810, maka tabungan 150 dan investasi 120. Jadi pengeluaran agregat menjadi 930. Maka dapat disimpulkan keadaan ekonomi tersebut menjadi kontraksi. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.